Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Toyota Agya TRD S tahun 2014, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Joko dari Serang, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini ring chrome-nya utuh, fog lamp-nya juga utuh. Hanya catnya sudah ngelupas ya, bagian hitamnya ini. Tidak bisa dipoles karena luka. Jadi jika ingin mulus lagi, dicat ulang lagi bagian hitamnya ini. Bagian kanan ini bumper ada lecet juga di bagian bawah. Wajar, namanya juga mobil dipakai. Ada emblem TRD S di bumper depan ini. Chrome-nya di bagian grillnya masih baik. Emblem Garudanya juga masih baik. Bumper depan ini overall jika ingin mulus total dicat ulang. Karena ada pecah di bagian ini, tidak bisa dipoles. Dan fog lamp bagian kanan ini juga sama. Ringnya bagian dove-nya ini ngelupas. Jadi satu bumper hitungannya satu panel dicat ulang. Bagian ini juga ada lecet yang tidak bisa dipoles. Headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Kap mesin ini kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 90 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci, two tone polish. Kondisi cat velgnya baik. Profil bannya 175, 65, 14 inci. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,02 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Kampas rem bagian kanan depan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah tipis. Sudah saya jelaskan kepada pemesan. Untuk kampas rem bagian depan minta waktunya diganti. Kanan kiri satu set berikut dengan pasang 500.000. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 90 mikron, masih original catnya. Spion bagian kanan ini chrome-nya masih baik, mikasen utuh. Pilar-pilar ini ketebalannya, pilar ini 79 mikron, masih original. Antena utuh, bagian atap ini juga sama, catnya masih original. Ini 79 mikron. Tidak ada luka. Jamur bisa hilang nanti dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. 2018 itu pas di tahun ini bisa terpakai. Ketebalan di 5,31 mm, masih baik. Jadi ban belakang kanan masih layak sekali dipakai. Velgnya bagian belakang ini kondisi catnya baik. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan ini baret-baret halus seperti ini ada. Ini luka, tidak bisa dipoles. Yang baret halus seperti ini baru bisa dipoles. Ketebalan catnya fender belakang kanan ini 95 mikron, masih original. Pecah parah tidak ada. Side skirts juga kondisinya baik, baret halus bisa hilang dipoles. Ada emblem TRD S di pintu belakang kanan. Seperti ini bisa dipoles. Ketebalan pintu belakang kanan 95 mikron, sama masih original. Bagian pintu driver 97 mikron, masih original. Di side skirts ini juga ada emblem TRD S. Pecah parah tidak ada ya. Luka-luka sedikit ada, namanya juga mobil
dipakai. Untuk luka tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang. Nah, di bagian ini ada yang lecet. Ini sepertinya kuncinya ketinggal, kemudian diakalin dengan kawat. Saya lihat di bagian ini ada luka dan karetnya ini sobek. Ini bisa hitungannya dicat ulang nanti. Untuk karet ini harganya 250.000 jika ingin diganti. Pilar-pilar ini sudah kita ukur tadi. Saya akan perlihatkan. Ini las titik pabrikannya. Jadi jelas ya, mobil ini tidak pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Pilar-pilarnya masih utuh, sealer pintunya juga semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanannya belum pernah ada tabrakan keras dari samping kanan. Karena catnya rata-rata masih original. Dan karena catnya masih original, wajar dari tahun 2014 ada luka-luka, ada lecet-lecet tipis. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan jika ingin mulus total bisa dicat ulang. Tapi tidak ada pecah parah, bagian ini bisa dilewat. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Emblem semuanya komplit. Ketebalan catnya bagian bagasi belakang ini 92 mikron, masih original. Ada Egmont stop lamp di spoiler. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini catnya masih original. Di sini ada garisnya. Ini ciri-ciri cat original. Bumper ada beberapa yang masih original. Baret seperti ini tidak bisa dipoles. Ada tambahan kamera mundur. Bagian ini juga luka. Jika ingin mulus total, bumper belakang ini dicat ulang. Pecah parah tidak ada. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan ini utuh, tidak ada yang lecet. Bagian kiri sama, kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Di bawah sini ban serepnya full size. Ketebalannya saya akan ukur 7,92 mm, masih bagus sekali untuk ban serep. Di bagian belakang ini tidak ada korosi, kotor-kotor seperti ini bisa hilang nanti di salon. Dongkrak kunci roda ada di bawah ban serep. Kemudian sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018, sama dengan bagian belakang kanan. Ketebalannya sama rata. Velg belakang kiri kondisi catnya baik. Untuk kampas rem itu semuanya sama rata karena setiap diganti itu barengan. Kampas rem bagian belakang kiri juga masih bagus. Fender belakang kiri kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 90 mikron, masih original. Pintu belakang kiri kondisi catnya baik, baret-baret halus bisa dipoles. Sidecars juga kondisinya baik. Ketebalan catnya pintu belakang kiri ini 96 mikron, masih original. Pintu depan kiri kondisi catnya baik, baret-baret halus bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 96 mikron, masih original. Spion kiri kromnya masih baik, mikasen utuh. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, jamur-jamur bisa hilang nanti dipoles. Ketebalan catnya sama rata, semuanya 90 mikron, masih full original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2019. Ketebalannya ini saya akan ukur. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2019, layak dipakai. Ketebalan juga masih di 7,86 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kiri ini. Untuk semua ban mobil ini masih layak dipakai. Kampas rem bagian depan yang minta waktunya diganti. Semuanya pasti, karena setiap penggantian itu kanan kiri.
Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah tipis. Tadi yang saya jelaskan untuk penggantian kampas rem 500.000 kanan kiri. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya rata-rata masih banyak sekali yang original. Hanya bumper depan saja yang pernah dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini ada lecet yang tidak bisa dipoles itu di bumper depan, bumper belakang, kemudian di bagian fender belakang kiri. Saya hitung ada 3 titik. 3 titik itu, satu titiknya satu panel 500.000. Jadi 1.500.000 untuk perbaikan mobil ini eksteriornya. Yang luka-luka kita cat ulang, yang tidak bisa dipoles. Untuk baret halus itu bisa hilang dipoles nanti. Poles itu hitungannya nyalon, mulai dari poles bodi, interior, bagasi belakang, ruang mesin. Untuk jenis city car atau hatchback itu 500.000 di tukang salon langganan saya. Jadi ada 2 pilihan. Kemudian untuk mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena semuanya sudah kita ukur keliling, catnya masih original. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Toyota Agya TRD S tahun 2014 ini mesinnya 1000 cc, 3 silinder. Tenaganya 65 PS, torsinya 86 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 14-15 km per liter. Dan untuk rute luar kota 16-17 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya jelas masih bagus sekali, pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Jadi pendinginannya masih bagus. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini bagian bawahnya, selas roda kiri kering, gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan juga kering. Semuanya masih kering banget, belum ada yang minta waktunya diganti. Mobil ini kilometernya 72.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada untuk oli mesin di kilometer 76.000. Yang tidak ada itu catatan penggantian oli transmisi otomatis berikutnya. Biasanya di setiap 50.000 km bengkel resmi menyarankan untuk diganti. Jadi ketemu lagi di kilometer 100.000 karena tidak ada catatan, takutnya di kilometer 50.000-nya tidak diganti. Jadi saran saya diganti. Untuk penggantian oli transmisi otomatis itu 500.000. Dan ini dipstick transmisi otomatis dulu saya akan cek. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 47,6%, alat ini masih menunjukkan oke. Artinya olinya ada, tapi tidak ada catatan. Dan biasanya gearbox matic itu ada penguapan. Jadi ada beberapa kadang-kadang tambahkan oli baru. Jadi baiknya diganti oli matic 500.000 jika ingin diganti. Kemudian untuk oli mesin posisinya di sini dipsticknya. Olinya ada, masih merah dan takarannya masih pas. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 81,2%, alat ini masih menunjukkan oke, sesuai. Nanti di kilometer 76.000 ganti oli mesin berikutnya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,4%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus. Sepertinya pernah dikuras. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 please white. Good, masih bagus.
Histori pembeliannya juga ada di tahun 2022 bulan 10. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Jadi jelas masih layak sekali dipakai. Kap mesin ini belum pernah dibuka. Silernya utuh, peredam juga masih bawaannya. Apron depan, cross member, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih original. Remote-nya juga dapat 2. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver. Nah, di bagian ini sudah sering sekali bule. Bule itu cat ngelotok. Ini bekas tangan seperti ini. Biasanya saya repaint semuanya 4 pintu 200.000. Biasanya Veloz tuh yang seperti ini materialnya. Detailnya sih semuanya utuh, tidak ada yang pecah. Door handle chrome. Power window 4 pintu auto sisi driver, sudah ada window lock. Di bawah sini ada speaker, ada door pocket dan 1 buah cup holder. Kemudian kaca film bagian driver ini kondisinya baik. Power window-nya autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya masih baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya masih baik dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror posisinya di sini bagian kanan, electric mirror-nya aktif. Electric mirror bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri sama, di bagian handle dia ada bule. Jadi jika ingin bagus lagi dicat ulang. Kemudian plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric, saat ini hanya disarung. Sarung joknya sudah ada yang sobek. Ini bisa diperbaiki tanpa diganti karena posisinya di bagian jahitan. Bagian driver sama, di bagian jahitan ini ada sobek. Nah, seperti ini di tengah-tengah sobeknya tidak bisa dijahit, harus diganti. 1, 2, kira-kira 250.000 lah, 2 baris dan ngejahit. Originalnya ada di dalamnya. Jika ingin memakai originalnya juga bisa. Sarung joknya kita lepas semua nanti di salon memakai original. Ini dalamnya ada originalnya. Kata ownernya sih masih bagus dan rata-rata memang masih bagus. Pengaturan joknya selain ada sliding, ada reclining, pembuka bagasi belakang. Posisinya di sini, di belakangnya pembuka tangki bensin. Lantainya ini juga di cover, aslinya ada, originalnya pembuka kap mesin posisinya di sini. Di atas ini ada tempat penyimpanan. Ini tombol electric mirror tadi. Ventilasi AC bagian kanan ini bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Ada aksen chrome-nya. Door trim belakang kanan ada sedikit di bagian ini yang lecet. Door handle chrome. Di bawah sini ada speaker, ada 1 buah cup holder. Door trim bagian belakang kiri. Sama ada sedikit yang lecet di bagian handle-nya. Jadi semua 4 door trim ya dicat ulangnya, hitungannya 200.000 itu. Mau warna silver atau warna grey tergantung memasanya. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip model fix sampai belakang dapat, seat belt juga sudah rapi ketutup cover dapat, dan jok belakang ini disarung. Sarung joknya masih baik. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder masih baik. Untuk headrest totalnya dapat 2 adjustable, bagian depan headrestnya fix. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok ini tidak ada karat, besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 1.500.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Desember 2023. Plat juga 2023. Nomor mesin dan rangka semuanya sudah saya cek asliannya. BPKB STNK ini juga semuanya asli. Kemudian faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua, balik nama di tahun 2019. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan memperlihatkan saja ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan cari Agya, AT, diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%.
engine bagus, AT bagus, EPS bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi kelistrikannya masih bagus. Kilometernya 72.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus sekali, masih kulit jeruk, kenceng, tidak ada yang grepes. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Untuk buku servis ada, tapi tidak servis record. Terakhir servis di bengkel resmi itu di tahun 2016. Tapi di sini saya lihat historinya tahun 2021 tercatat di kilometer 60.000. Kemudian penggantian aki di tahun 2022 tercatat di kilometer 67.000. Jika kita melihat dari ciri-cirinya, kemudian ada beberapa histori servisnya. Kilometer 72.000 jelas masuk akal mobil ini. Kelengkapannya selain buku servis ada manual book, semuanya masih disimpan. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, airbag, electric power steering, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya apa semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini juga kondisinya baik, tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih bagus. Wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup, ngipasnya juga masih bagus. Ada tweeter di bagian pilar A. Ini indikator alarm. Ventilasi AC bagian kiri kondisinya baik. Laci masih baik. Ventilasi AC bagian tengah kondisinya baik. Head unit aktif. Dan kamera mundurnya aktif. Lampu hazard aktif. AC-nya bagian kiri untuk speed fan, bagian kanan untuk suhu. AC-nya juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,3, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 21,0 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini untuk pengaturan bass tube. Jadi di bawah sini ada tambahan speaker bass tube. Ini speakernya. Untuk setting bassnya, treble-nya dari sini masih aktif. Di bawah sini ada 2 buah cup holder, dan ini tuas transmisi otomatisnya Girati 4 speed konvensional. Sudah saya tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi maticnya masih bagus, masih normal. Ada shift lock untuk parkir paralel, parking brake, mechanical. Nah ini masih pendek ya. Jadi kampas remnya bagian belakangnya masih bagus. Di sini ada tempat penyimpanan masih baik. Seat belt pengaturannya fix, keadaannya fungsinya masih bagus. Hand grip juga keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor bagian depan juga masih bagus, masih plastikan. Lampu baca sudah diganti, lampunya LED. Spion tengah juga keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor bagian driver masih plastikan dan keadaannya juga masih bagus. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Joko dari Serang. Untuk kaki-kaki mobil ini ada perbaikan. Bagian depan, kanan, dan kiri ada 3 titik. Biasanya jika 1 titik saya pahitkan di 700.000. Jadi saya pahitkan 3 titik 2 juta. Dan itu wajar. Toyota Agya atau Ayla itu memang rata-rata perbaikan kaki. Rewelnya itu adanya di kaki. Yang lainnya mobil ini PR-nya masih minor, masih di batas wajar dan layak sekali dibeli karena pertama tidak ada bekas tabrakan, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Karena mobil bekas dipakai, tentunya yang bekas tabrakan, bekas banjir, kilometer tinggi, banyak unitnya. Jadi mobil ini jelas layak sekali
beli. PR-nya masih di batas wajar. Untuk update harga saat ini Toyota Agya TRDS tahun 2013-2014. Jika Anda ingin pesan di kami, siapkan dana di 100 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Contohnya merapikan bodi seperti ini, ganti oli, kemudian nyalon, biasanya lagi ganti ban. Jadi ada saja mobil bekas itu PR-nya. Dana tersebut sudah total, sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Kemudian Anda juga bisa cari unitnya sendiri. Seperti Pak Joko ini juga cari sendiri unitnya di marketplace. Jadi di-share ke saya, kemudian janjian, diceknya hari apa, saya yang turun ke lokasi, saya inspeksi unitnya. Jika cocok, saya bayar dan saya bawa pulang mobilnya. Untuk penawaran, Pak Joko sendiri langsung ke ownernya. Mobil ini deal jadi di harga 91 juta. Jadi pemesan bisa menentukan budgetnya langsung. Untuk perbaikan tentunya banyak yang bisa dilewat. Perbaikan bodi itu tidak fatal, jika tidak masalah di bodi lecet bisa dilewat, lumayan. Jadi jika memang perbaikan ada yang dilewat atau mobilnya dapatnya harganya murah, jelas dananya akan ada sisa. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil, total perbaikan, total jasa, kita akan sampaikan kepada pemesan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harga yang kita sampaikan, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda ketik waiting list. Karena di setiap mau buka pesanan, kita akan kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan antri dulu. Untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka 1-2 kali pemesanan. Jadi lihat saja update-nya di story Instagram dan di status WhatsApp. Kami share setiap hari list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang balasnya bertahap. Di setiap mau buka pesanan saja kita baru bisa buka satu persatu pesan WhatsApp-nya. Jadi silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.